Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, masih tentang mega korupsi di Pertamina. Dan Ahok tampil sebagai pahlawan, ingin tampil menjadi pahlawan. Namun sayangnya tim media Prabowo Gibran itu mengungkap bahwa yang dikatakan Ahok itu hanya bohong belaka. Bagaimana tidak? Viral sebuah video bahwa Ahok itu pernah ditawari menjadi dirut Pertamina oleh Pak Jokowi, tapi Ahok menolak. Tapi sekarang Ahok keluar-keluar katanya dulu mau jadi dirut nggak boleh. Kan lucu Pak Ahok ini. Untung aja ya ada jejak digital tersebut. Jadi Ahok nggak bisa ngelak lagi. Jadi tujuannya siapa sih Ahok kok seperti itu gitu loh ya. Yang nyuruh Ahok itu siapa? Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Anda seemosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Dan ini dulu Juli 2024 waktu Ahok keluar dari Pertamina ya. Panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah dari rugi kan terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan 4 tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Katanya memang ingin bersih-bersih di sana Pak. Iya. Memang itu betul. Iya, karena Seberapa? Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu Pak, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu. Di Republik ini. Stop, Pak Ahok, kalau Bapak lupa siapa Direktur Utama Pertamina pada zaman Bapak menjadi Komisaris Utama. Dia adalah Nike Widiawati, Direktur Utama tahun 2018 sampai 2024. Dan Bapak tahu siapa Menteri BUMN pada waktu itu? Menteri BUMN pada waktu itu adalah Rini Sumarno. Siapa Rini Sumarno? Rini Sumarno adalah Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 2001 yang diangkat Megawati Soekarno Putri sampai tahun 2004 dan muncul lagi tahun 2014 pada zaman Jokowi menjadi presiden pertama kali dan pasti direkomendasikan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi Menteri BUMN. Jadi di dalam wawancara Bapak Ahok dengan Narasi TV, Bapak katakan kenapa susah menjadi direktur utama. Yang planning awal pembicaraan Bapak dengan sahabat Bapak, Presiden pada waktu itu, adalah Bapak menjadi direktur utama supaya enak bekerja dan eksekusi sampai dalam-dalamnya Pertamina. Ya pasti karena ada ikut campur penguasa yang Bapak sampaikan itu. Apakah penguasa yang Bapak sebut adalah Ibu Megawati Soekarno Putri? Saya yakin tidak Pak ya, hati-hati Pak. Jokowi cuma masukin ke keranjang, Prabowo yang check out. Paham maksudnya? Jokowi bangun negaranya, tapi urusan bersihin korupsi, itu kerjaan Prabowo. Kenapa Jokowi nggak bisa berantas korupsi? Karena selama ini dia masih dipegang PDIP.
Fokusnya bangun jalan, infrastruktur, soal korupsi ditahan dulu. Tapi Prabowo eksekutor sebenarnya, makanya Jokowi dukung Prabowo bukan Ganjar. Kalau bukan Prabowo, mana ada yang berani eksekusi maling-maling ini. Jadi siap-siap buat para koruptor yang selama ini aman-aman aja. Waktunya udah habis, era baru datang dan nggak ada tempat buat maling duit rakyat. Koruptor yang belum ketangkap, mending kabur dari sekarang. Prabowo udah siap sikat kalian satu persatu. Indonesia siap bersih-bersih. Jadi yang membongkar kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Patraniaga dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun itu Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Sekali lagi Kejaksaan Agung dan bukan Ahok. Tapi anehnya kok Ahok pula yang seperti mendapatkan nama dan menjadi seolah-olah seperti pahlawan kesiangan dari kegelapan. Ahok dengan nada tinggi dan gaya marah-marahnya ikut pula menghajar para tersangka yang awalnya berjumlah 7 orang itu, lalu bertambah menjadi 9 orang dan bukan mustahil masih akan terus bertambah lagi. Seolah-olah dia pula yang sudah berjasa besar membongkar kasus mega korupsi ini, padahal dia mestinya termasuk orang yang harus bertanggung jawab atas terbongkarnya kasus ini. Apa saya bilang, orang-orang ini tak pernah mau mendengarkan apa yang saya katakan dulu. Mereka tak takut kepada saya karena saya tak bisa memecat mereka. Begitulah kira-kira keluhan dari Ahok. Ahok merasa heran kenapa mereka ini bisa dipertahankan menjabat di Pertamina. Kali ini Ahok seperti mencoba mengarahkan panahnya ke petinggi yang ada di atasnya. Entah siapa lagi yang sedang disasar oleh Ahok, menterikah atau presiden pada masa itu. Entahlah, padahal orang juga bisa balik bertanya, kenapa Ahok bisa menjadi komisaris utama di Pertamina kalau bukan karena jaringan kekuasaan yang dimilikinya. Sama saja sebetulnya, tapi Ahok merasa perlu menunjukkan apa yang sudah ia perbuat setelah kasus mega korupsi di Pertamina itu dibongkar Kejagung. Wajar saja orang seperti Hotman Paris Hutapea sebagai orang yang mengerti hukum dan posisi seseorang dalam suatu perusahaan tabik juga melihat kelakuan Ahok yang marah-marah setelah Kejagung membongkar kasus mega korupsi di Pertamina itu. Bagi Hotman Paris, mestinya Ahok meminta maaf kepada publik atas kasus ini. Tahu atau tidak tahunya dia dengan kasus ini. Lebih hebat lagi kalau dia mau mengembalikan semua gaji miliaran rupiah yang pernah diterimanya sebagai komisaris utama di Pertamina sejak November 2019 sampai Februari 2024. Masa-masa di mana mega korupsi itu justru mengganas, yakni periode 2018-2023. Bukan respon marah-marah seperti yang dia tunjukkan itu seolah-olah dia pula yang sudah berjasa membongkar kasus mega korupsi itu. Saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu, ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris. Apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya malu dong. Itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun, ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan, saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu.
Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok.